Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi setelah rekan-rekan menyiapkan dokumennya, semuanya sudah lengkap, silakan mengisi borang. Yang pertama yaitu pendidikan lanjut sejalur. Apabila selama STR itu berlaku, saudara melanjutkan pendidikan, misalkan saudara semua sudah D4, kemudian dalam masa berlakunya STR, saudara melakukan pendidikan lanjut S2 misalkan pasca sarjana, silakan dilakukan input ya. Nama institusi pendidikannya apa, peminatannya apa, jenjangnya di mana, dalam negeri atau luar negeri ya. Dokumennya disertakan, dokumennya berupa ijazah. Lalu waktu awal perkuliahannya sampai dengan lulusnya ya, diklik. Nah, ini sudah ada nilai SKP-nya sesuai dengan PP Pari ya ketentuannya. Kemudian borang berikutnya ya, yaitu pendidikan lanjut tidak sejalur. Jadi baik lanjut sejalur maupun tidak sejalur, jangan khawatir, di Parisi Porlin selama masa berlaku STR-nya, kegiatan tersebut dilakukan selama masa berlaku STR yang akan diperpanjang, maka bisa diakui nilai SKP-nya. Kemudian penyaji makalah atau narasumber ya di seminar silakan bisa masukkan juga di sini nama kegiatannya apa, kemudian tingkatnya, area kegiatannya apa, sesuaikan dengan SKP-nya ya. Selama masa pandemi beberapa kita sering mengadakan webinar, maka tetap kita mengikuti nilai SKP yang berlaku di sini. Jadi sesuaikan saja apabila webinarnya nasional tapi nilainya adalah nilai lokal ya, silakan disesuaikan dengan nilai SKP yang sudah ditentukan. Jadi sesuai dengan yang ada di sertifikatnya. Kemudian peserta seminar juga sama ya, silahkan di sini. Ini sebagai contoh, saya akan memasukkan ini ya, sertifikat webinar. Di sini sudah saya siapkan satu folder di mana di sini tersimpan semua terkait dengan sertifikat saya ya. Ya, baik. Untuk webinar silahkan bisa teman-teman download ya di Siapari. Semua sertifikat ada di sana, silahkan di-download, filenya bentuknya PDF. Kemudian silahkan dilakukan optimize ukurannya sampai di bawah 200 KB. Baik, contoh ini akan saya memasukkan sertifikat webinar ya. Ini salah satu sertifikat yang dari Bandung. Kita tulis saja di sini nama kegiatannya ya. Akurasi pemeriksaan awal pada diagnosa COVID-19. Silahkan diklik seminar. Di sini nilainya 1 SKP. Jadi silahkan kita pilih lokal ya, disesuaikan dengan nilai SKP yang ada di bawah. Ya, di sini. Jadi disesuaikan saja, apabila seminar nilainya 1 SKP maka lokal kita ikuti ya. Kemudian tempatnya ini adalah Bandung ya. Silakan di Bandung secara Zoom seminar. Kemudian penyelenggaranya adalah Pari Pemda Jawa Barat. Nah, dokumennya kita masukkan ya di sini. Nah, webinar Bandung kita masukkan, kemudian tanggalnya disesuaikan. Ini tanggal 6 September. Untuk tanggal kegiatan ini adalah tanggal kegiatan dilakukannya seminar ya, bukan tanggal mulai atau selesainya STR. Kalau sudah masuk borang seperti ini, silakan dimasukkan tanggal mulai dan selesainya kegiatan seminar kita atau kegiatan workshop kita. Kalau hanya 1 hari di hari yang sama ya silakan saja diisi sesuai ya. Ini hanya 1 hari ya, jadi silakan diisi sesuai. Kemudian klik simpan. Nah, apabila sesuai ketentuan dan kemudian file yang kita upload itu nilainya kurang dari 200 KB, maka di sini akan terlihat sukses.
Jadi apapun yang kita ubah, apapun yang kita masukkan atau upload dalam Parisipolin ini, apabila sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, maka akan muncul sukses seperti ini. Ini berarti sudah tercatat dan sudah berhasil diupload dokumennya. Jadi jangan lupa selalu klik simpan. Ya, kemudian kita masuk lagi ke borang pengisian apabila akan mengisi kegiatan yang lain yang berbeda lingkupnya. Tapi apabila kita masih memasukkan seminar lagi, silakan langsung diisikan lanjutan ya, berlanjut, silakan diisi kegiatannya seperti tadi sama, kemudian klik simpan. Untuk anggota dan pengurus yang perlu diperhatikan, tidak bisa mengajukan secara bersamaan ya, anggota maupun pengurus. Jadi tidak bisa double. Silakan pilih salah satu yang nilai SKP-nya paling tinggi. Jadi untuk para teman-teman rekan-rekan pengurus, silakan klik bukti kepengurusannya. Kemudian kalau anggota silakan upload KTA-nya. Ya, silakan diklik anggota Pari, kemudian masukkan. Misalkan pengudanya saya dari Jawa Tengah. Ya, saya diklik, kemudian pengucapnya Kota Semarang, periodenya 5 tahun gitu ya. Klik, kita masukkan bukti scan KTA, klik ya, open. Lalu di bawah 200 KB ya. Kemudian tanggal mulainya kita mulai 2017 ya, bulan Juni sebagai contoh saja ya. 2017 sampai 17 Januari 2022 ini sebagai contoh. Klik simpan. Nah ya, selalu ada tulisan sukses. Apabila filenya lebih dari 200 KB, maka sudah dipastikan ya filenya akan gagal upload. Meskipun nanti ada kalanya juga kita akan menjumpai sukses ya, dimasukkan filenya 200 KB, lebih dari 200 KB, misalkan 400 KB sekian. Kemudian sukses di sini. Bisa Mas, ternyata sukses di atas 200 KB. Tapi nanti ketika tim verifikator akan melakukan verifikasi, bisa jadi filenya tidak bisa ditampilkan karena melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Maka saya sarankan untuk tetap filenya di optimize atau dikompres hingga di bawah 200 KB. Dan kembali ke buku log, itu kembali ke borang pengisian, maaf. Untuk kepengurusan sama ya, pengurusan silakan di input gitu ya. Pengurusnya di mana? Misalkan sebagai Pengda, saya di Pengda, jabatan saya sebagai sekretariat. Ya, silakan diklik, kemudian periodenya berapa tahun? Misalkan 4 tahun, silakan diklik dokumen buktinya ya, SK pengurus Jawa Tengah. Diklik open ya, kemudian dari periode berapa? Dari kita samakan saja 17 Juni 2017. Jadi ini nanti disesuaikan ya sama surat yang ada di SK, ini sebagai contoh saja ya. Kemudian klik simpan. Ya, ini akan ada tulisan sukses dan berhasil di-upload. Lalu untuk iuran gedung juga sama, silakan diklik iuran gedung di store tunai atau transfer atau internet banking. Apabila nanti bukti pembayarannya sudah pudar atau sudah hilang atau sobek seperti itu ya, silakan diupload sertifikat uang gedungnya saja, tidak apa-apa. Atau silakan menghubungi pengurus cabang setempat ya. Apabila kita sudah membayar iuran uang gedung, biasanya kita akan lapor ya ke Pengcap atau Pengda setempat, sehingga nanti bisa dibuatkan surat keterangan bahwa sudah lunas iuran uang gedung dan lunas iuran keanggotaan. Jadi silakan menghubungi admin cabang setempat. Yang lebih aman ya, kita upload sertifikat gedungnya ya, buktinya ya, diupload sertifikat gedungnya. Untuk nilai SKP dalam sertifikat gedung hanya bisa digunakan 1 kali untuk perpanjang. Untuk periode berikutnya maka sudah tidak bisa digunakan
kembali. Kemudian ada peraturan SKPP terbaru ya terkait masa pandemi. Semua kegiatan webinar maka sudah dianggap menggugurkan kewajiban untuk mengikuti seminar nasional. Kemudian kita bisa melihat ya apa yang sudah kita isi tadi di buku log, menu buku log. Ini untuk kita memantau kegiatan kita dari tahun ke tahun. Maka kami sarankan ya ketika mengisi CPD online ini jangan hanya ketika akan melakukan perpanjangan STR atau mendekati waktu STR habis, tapi silakan akses Parisiporin ini untuk setiap kegiatan setelah selesai seminar dapat sertifikat dari Siapari, di-download kemudian di-upload di Parisiporin. Jadi tidak terlalu terburu-buru nanti ketika saatnya akan registrasi. Jadi sudah tenang karena semuanya sudah terekap dalam Parisiporin. Kemudian untuk dokumen persyaratan, silahkan di-upload ya dokumen persyaratan tadi sesuai dengan ketentuan ya. Tadi sudah ada scan KTA, kemudian surat keterangan lunas iuran ya, surat keterangan sehat dari dokter. Silakan diupload di sini rekan-rekan ya. Silakan dipilih periode KB-nya ya, periode yang tadi kita tuliskan di P2KB. Kemudian judulnya apa? Surat keterangan dari Padi Cabang. Klik, kita masukkan dari surat rekomendasi Padi Cabang. Kemudian ada surat keterangan dari institusi kesehatan. Kita klik ya. Beri keterangan surat sehat dari puskesmas. Nah, kemudian silakan browse ya. Kemudian klik ini surat sehat. Klik open. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 22 Januari 2022. Oke, klik simpan. Ya, kan ada tulisan sukses. Lalu klik simpan, filenya kurang dari 200 KB, selalu pastikan ada tulisan sukses di atas. Seperti itu, rekan-rekan. Jadi surat komisi etik juga seperti itu, tulis surat keterangan komisi etik sama. Silakan klik ya, atau etika profesi, open, kemudian klik simpan ya sampai ada sukses seperti ini. Terus lakukan seperti itu ya sampai ada tulisan sukses. Usahakan untuk surat etika profesi download di Siapari ya, silakan di download kemudian dicetak ya Siapari ini. Silakan di-download ya surat pematuhi etika profesi, diklik download, kemudian ditempel materai 10.000, di-scan, kemudian di-upload kembali ke CPD atau Parisiporin. Ya, baik, setelah tadi mengisi borang-borang penilaian terkait dengan SKP, maka silahkan rekan-rekan sekalian bisa menghubungi admin Siporlin tempat rekan-rekan semua terdaftar sebagai anggotanya. Setiap Pengda memiliki tim verifikator yang bertugas untuk memverifikasi setiap borang pengisian dan dokumen rekan-rekan sekalian yang ada di sistem informasi P2KB online atau Siporlin ini. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena dalam sistem Siporlin ini belum memiliki notifikasi atau pemberitahuan terkait pengajuan. Jadi rekan-rekan harus menghubungi, boleh by phone, by WA, atau by telegram, atau dengan komunikasi yang lainnya. Semua yang sudah kita ajukan di sini, ya apabila ada catatan dari tim verifikator terkait dengan apa yang sudah kita upload, maka akan muncul di sini ya. Misalkan kita sertifikat ditolak karena salah dalam pemilihan nilai SKP ya, nanti akan muncul di sini. Kemudian catatan terkait misalkan sertifikatnya belum diupload gitu kan, sudah menuliskan borangnya tapi bukti dokumentasinya belum diupload atau bukti sertifikatnya belum diupload, maka di sini akan ada catatan.
Kemudian apabila semuanya sudah dilakukan verifikasi dan kemudian sudah diaksep oleh tim komisi atau tim evaluasi dari Pemda, kemudian diajukan ke tim komisi pusat dan sudah terbit surat rekomendasinya, rekan-rekan bisa klik menu rangkuman penilaian. Nah, lalu pilih periode STR tercatat ya, sesuai dengan periode yang kita lakukan perpanjangan. Klik, maka di sini akan muncul ya, ada rekapitulasi nilai SKP, kemudian bisa klik juga borangnya ya, kita bisa melihat di sini perolehannya seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah ini ya, surat rekomendasi dan hasil evaluasi. Karena ini belum dilakukan penilaian oleh tim evaluator atau tim dari komisi pusat, maka di sini ada tulisan belum melakukan evaluasi. Apabila sudah dilakukan evaluasi dan sudah terbit, maka di sini akan tertulis sudah dilakukan evaluasi. Kemudian surat rekomendasi P2KB bisa diklik di sini dan akan muncul di sini download surat rekomendasi. Silakan di-download. Dan tentu saja sistem ini sudah terlink ya dengan sistem STR online yang ada di KTKI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketika nanti kita memasukkan nomor STR, maka sistem akan membaca surat rekomendasinya dari sistem Parisi Porlin dan akan disinkronize. Jadi apabila surat rekomendasi sudah ditemukan, maka kita bisa melanjutkan ke proses perpanjangan STR. Namun apabila terjadi kekeliruan penulisan seperti tadi, penulisan STR-nya salah dalam pengajuan P2KB, silakan nanti rekan-rekan hubungi tim komisi atau tim admin STR online ya, tim admin Parisi Porlin tempat saudara mendaftarkan diri sebagai anggotanya. Nanti langkah-langkah apa yang harus dilakukan, silakan menghubungi admin STR online-nya atau admin Parisi Porlin tempat Anda terdaftar sebagai anggotanya. Baik, kurang lebih itu ya sedikit tentang Parisi Porlin terkait perpanjangan STR dan terkait dengan penerbitan surat rekomendasi dari PP Pari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf ya apabila ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Nanti kita akan lanjutkan setelah penilaian terhadap borang-borang saya ini selesai ya oleh tim verifikator. Nanti sudah terbit rekomendasinya seperti apa. Nanti kita lanjutkan bagaimana proses perpanjangan di website STR online, di websitenya KTKI. Nanti juga kita akan belajar juga ya tentang Siapari ada apa saja di sana, lalu fasilitas apa saja yang bisa diakses oleh anggota. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiografer Indonesia bersama sejahtera mendunia.